Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar di formasi operator layanan operasional, jadi di video ini, membahas kisi-kisi soal yang akan keluar pada tes ujian nanti, karena kisi-kisi ini berasal dari Menpan RB tahun 2024. Sebelum lanjut, di-subscribe dulu, sekarang kita melangkah ke soal yang pertama. Anda menerima kiriman 10 unit komputer untuk keperluan kantor. Setelah diperiksa, terdapat 2 unit komputer yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengiriman. Apa langkah yang harus Anda ambil? A. Menerima semua komputer tanpa mempermasalahkan spesifikasi. B. Mengembalikan semua komputer kepada vendor. C. Melaporkan kepada vendor untuk mengganti 2 unit yang tidak sesuai. D. Menyimpan 2 unit tersebut di gudang sebagai cadangan. E. Menggunakan komputer yang tidak sesuai untuk kebutuhan lain. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan kepada vendor untuk mengganti 2 unit yang tidak sesuai. Jawaban C. Karena langkah melaporkan ketidaksesuaian kepada vendor dan meminta penggantian adalah tindakan yang tepat sesuai prosedur. Hal ini memastikan bahwa peralatan yang diterima sesuai dengan kebutuhan operasional dan dokumen pendukung. Tindakan ini juga mencerminkan tanggung jawab dalam menjaga standar kualitas sarana dan prasarana kantor. Soal nomor 2. Dalam tugas Anda sebagai pengelola sarana, ditemukan bahwa dokumen buku kendali inventaris tidak mencatat distribusi alat tulis kantor ke unit tertentu. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan? A. Membuat laporan tertulis kepada atasan mengenai ketidaksesuaian dokumen. B. Menambahkan catatan distribusi tanpa meninjau ulang data. C. Menghubungi unit terkait untuk mengonfirmasi penerimaan alat tulis. D. Mengabaikan masalah ini karena tidak memengaruhi penggunaan alat. E. Mengganti dokumen inventaris dengan yang baru untuk memperbaiki kesalahan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menghubungi unit terkait untuk mengonfirmasi penerimaan alat tulis. Jawaban C. Karena mengonfirmasi langsung dengan unit terkait memastikan data distribusi yang benar sebelum memperbarui dokumen inventaris. Hal ini menjaga akurasi catatan administrasi dan mencegah kesalahan berulang. Tindakan ini juga penting untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan sarana dan prasarana kantor. Soal nomor 3. Anda bertugas mengatur jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Salah satu pendingin ruangan tidak berfungsi dan belum dijadwalkan untuk pemeliharaan. Apa yang harus Anda lakukan? A. Membiarkan pendingin ruangan tidak berfungsi hingga jadwal berikutnya. B. Segera memanggil teknisi untuk perbaikan meskipun di luar jadwal. C. Mengalihkan jadwal pemeliharaan lain untuk memperbaiki pendingin ruangan. D. Menggunakan pendingin ruangan cadangan tanpa melakukan perbaikan. E. Melaporkan kepada supervisor untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Segera memanggil teknisi untuk perbaikan meskipun di luar jadwal. Jawaban B. Karena memperbaiki pendingin ruangan yang rusak meskipun di luar jadwal adalah langkah proaktif untuk menjaga kenyamanan dan efisiensi operasional kantor. Pemeliharaan tepat waktu menunjukkan kepedulian terhadap kualitas lingkungan kerja dan menghindari potensi kerusakan lebih lanjut yang dapat menimbulkan biaya tambahan. Soal nomor 4. Dalam inventarisasi rutin, Anda menemukan bahwa sebuah laptop yang tercatat di buku kendali telah dipinjam tetapi tidak ada tanda tangan penerima pada dokumen peminjaman. Apa langkah yang harus Anda ambil? A. Melaporkan langsung kepada atasan mengenai ketidaksesuaian data. B. Menghubungi pihak yang terakhir tercatat meminjam laptop untuk klarifikasi. C. Mencatat ulang data tanpa konfirmasi untuk menyelesaikan inventarisasi tepat waktu. D. Mengabaikan masalah ini karena bukan tanggung jawab Anda. E. Mengganti laptop tersebut dari inventaris lain untuk menyelesaikan laporan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menghubungi pihak yang terakhir tercatat meminjam laptop untuk klarifikasi. Jawaban B. Karena mengonfirmasi langsung dengan pihak yang terakhir tercatat meminjam adalah langkah yang paling sesuai untuk memastikan keberadaan laptop dan akurasi data inventaris. Langkah ini juga menghindarkan Anda dari potensi laporan yang salah dan menjaga kepercayaan terhadap proses inventarisasi. Soal nomor 5. Selama pemeriksaan rutin, ditemukan bahwa beberapa peralatan kantor, seperti printer dan scanner, mulai menunjukkan penurunan performa. Apa langkah strategis yang harus dilakukan? A. Menunggu sampai peralatan benar-benar rusak sebelum memperbaiki. B.
Segera mengganti peralatan yang performanya menurun dengan yang baru. C. Mengajukan permohonan pemeliharaan berkala kepada pihak terkait. D. Mengurangi penggunaan peralatan tersebut untuk memperpanjang usia pakainya. E. Menggunakan anggaran lain untuk pembelian peralatan baru tanpa izin. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengajukan permohonan pemeliharaan berkala kepada pihak terkait. Jawaban C. Karena pemeliharaan berkala adalah langkah strategis untuk memperpanjang umur peralatan dan menjaga efisiensinya. Langkah ini juga memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan meminimalkan gangguan pada operasional kantor akibat kerusakan mendadak. Soal nomor 6. Anda sedang mendistribusikan perlengkapan kebersihan ke berbagai unit kerja, tetapi ada permintaan tambahan mendadak dari salah satu unit yang tidak terjadwal. Apa langkah terbaik yang harus diambil? A. Menolak permintaan karena tidak sesuai dengan jadwal distribusi. B. Menyelesaikan distribusi terjadwal terlebih dahulu sebelum menangani permintaan tambahan. C. Menyesuaikan prioritas dan langsung memenuhi permintaan tambahan. D. Melaporkan permintaan tambahan kepada atasan untuk arahan lebih lanjut. E. Mengabaikan permintaan tambahan karena akan menyulitkan jadwal distribusi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyelesaikan distribusi terjadwal terlebih dahulu sebelum menangani permintaan tambahan. Jawaban B. Karena memastikan distribusi terjadwal selesai terlebih dahulu adalah langkah yang logis untuk menjaga efisiensi kerja dan mematuhi rencana yang telah disusun. Setelah itu, Anda dapat menangani permintaan tambahan tanpa mengganggu proses yang sedang berjalan, memastikan semua unit mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan. Soal nomor 7. Anda menerima laporan bahwa sebuah ruangan kantor memiliki pendingin ruangan, AC, yang tidak berfungsi dengan baik. Apa langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk menanganinya? A. Segera menghubungi teknisi untuk memperbaiki AC. B. Memeriksa buku manual AC untuk menemukan potensi masalah. C. Mengganti AC dengan unit cadangan tanpa melapor. D. Melaporkan masalah ini kepada atasan untuk mendapatkan arahan. E. Menunggu hingga ada anggaran untuk memperbaiki AC. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Melaporkan masalah ini kepada atasan untuk mendapatkan arahan. Jawaban D. Karena melaporkan masalah kepada atasan adalah langkah pertama yang sesuai dalam menangani peralatan kantor yang rusak. Hal ini penting untuk memastikan prosedur yang tepat diikuti, termasuk persetujuan anggaran atau penugasan teknisi resmi, sehingga masalah dapat diselesaikan secara efisien dan sesuai regulasi. Soal nomor 8. Selama pencatatan inventaris, Anda menemukan bahwa jumlah kursi yang tersedia tidak sesuai dengan dokumen awal. Apa langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah ini? A. Melaporkan ketidaksesuaian jumlah kursi kepada pihak terkait. B. Menyesuaikan dokumen agar jumlah kursi sesuai dengan keadaan sebenarnya. C. Membeli kursi baru untuk menutupi kekurangan jumlah. D. Mengabaikan masalah karena jumlah kursi tidak signifikan. E. Menyimpan laporan tanpa menindaklanjuti. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melaporkan ketidaksesuaian jumlah kursi kepada pihak terkait. Jawaban A. Karena melaporkan ketidaksesuaian adalah langkah penting untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan inventaris. Dengan melaporkan masalah, Anda membantu mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian, seperti kesalahan pencatatan atau hilangnya aset, dan memungkinkan tindakan korektif yang tepat. Soal nomor 9. Anda mendapati bahwa sebagian peralatan kantor yang digunakan tidak sesuai dengan standar keselamatan. Apa tindakan terbaik yang harus Anda lakukan? A. Menghentikan penggunaan peralatan tersebut dan melaporkannya kepada atasan. B. Melanjutkan penggunaan dengan hati-hati sambil menunggu instruksi lebih lanjut. C. Memperbaiki peralatan tersebut sendiri agar dapat digunakan kembali. D. Membeli peralatan pengganti tanpa persetujuan pihak terkait. E. Membuang peralatan tersebut untuk menghindari potensi risiko. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menghentikan penggunaan peralatan tersebut dan melaporkannya kepada atasan. Jawaban A. Karena menghentikan penggunaan alat yang tidak aman adalah langkah yang wajib dilakukan untuk melindungi keselamatan pengguna. Melaporkan kepada atasan memastikan bahwa tindakan perbaikan atau penggantian dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Soal nomor 10. Sebuah unit kerja membutuhkan tambahan meja kerja untuk kegiatan harian mereka. Apa langkah yang harus Anda lakukan sebelum mendistribusikan meja kerja?
A. Menanyakan langsung kepada kepala unit mengenai kebutuhan tersebut. B. Memeriksa ketersediaan meja kerja dalam inventaris kantor. C. Menyusun laporan tertulis mengenai kebutuhan tambahan meja kerja. D. Mengalokasikan meja kerja dari unit lain yang dianggap memiliki kelebihan. E. Menggunakan dana pribadi untuk membeli meja kerja baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memeriksa ketersediaan meja kerja dalam inventaris kantor. Jawaban B. Karena memeriksa ketersediaan inventaris adalah langkah awal yang penting sebelum mendistribusikan perlengkapan. Langkah ini memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada dan menghindari pembelian yang tidak perlu. Soal nomor 11. Saat memelihara peralatan kantor, Anda menemukan bahwa salah satu printer mengalami kerusakan ringan. Apa tindakan yang paling efektif untuk dilakukan? A. Mengganti printer dengan unit baru. B. Menghubungi teknisi untuk memeriksa dan memperbaiki printer. C. Mengalihkan pengguna printer tersebut ke unit printer lain. D. Memperbaiki sendiri kerusakan pada printer. E. Mengabaikan kerusakan dan terus menggunakan printer tersebut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menghubungi teknisi untuk memeriksa dan memperbaiki printer. Jawaban B. Karena teknisi memiliki keahlian untuk menangani kerusakan pada printer secara profesional. Dengan melibatkan teknisi, peralatan dapat diperbaiki sesuai standar, sehingga kerusakan tidak bertambah parah dan dapat digunakan kembali dengan aman. Soal nomor 12. Anda diminta untuk mencatat dokumen terkait pengadaan peralatan kantor dalam buku kendali. Apa yang perlu Anda pastikan sebelum mencatat dokumen tersebut? A. Mengecek kesesuaian isi dokumen dengan prosedur pengadaan. B. Menyimpan dokumen di tempat yang aman sebelum mencatat. C. Mengonfirmasi keperluan dokumen dengan staf terkait. D. Membuat salinan dokumen sebelum mencatatnya. E. Meminta persetujuan dari pimpinan sebelum mencatat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengecek kesesuaian isi dokumen dengan prosedur pengadaan. Jawaban A. Karena memastikan isi dokumen sesuai dengan prosedur pengadaan adalah langkah penting sebelum mencatatnya di buku kendali. Hal ini membantu menjaga akurasi administrasi, menghindari kesalahan pencatatan, dan memastikan dokumen tersebut valid untuk proses pengadaan lebih lanjut. Soal nomor 13. Anda menemukan dokumen sarana dan prasarana yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. Apa langkah yang harus Anda lakukan? A. Menghapus dokumen tersebut tanpa persetujuan. B. Menyimpan dokumen di arsip khusus untuk keperluan referensi. C. Mengajukan penghapusan dokumen kepada atasan sesuai prosedur. D. Membuat dokumen baru untuk menggantikan dokumen lama. E. Menggabungkan dokumen tersebut dengan dokumen yang baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengajukan penghapusan dokumen kepada atasan sesuai prosedur. Jawaban C. Karena mengajukan penghapusan dokumen kepada atasan memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan administrasi. Langkah ini menjaga akuntabilitas dokumen dan memungkinkan pengarsipan yang lebih efisien. Soal nomor 14. Selama distribusi peralatan kantor ke unit terkait, Anda diminta untuk menyerahkan barang yang tidak ada dalam daftar inventaris. Apa yang harus Anda lakukan? A. Tetap mendistribusikan barang sesuai permintaan. B. Mencatat barang tersebut sebagai tambahan dalam daftar inventaris. C. Melaporkan kepada atasan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. D. Mengembalikan barang tersebut ke gudang untuk dicek ulang. E. Memastikan barang digunakan dengan bijak meskipun tidak terdaftar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan kepada atasan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Jawaban C. Karena melaporkan barang yang tidak ada dalam daftar inventaris kepada atasan memastikan bahwa barang tersebut didistribusikan secara legal dan sesuai prosedur. Langkah ini membantu menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan transparansi pengelolaan aset. Soal nomor 15. Anda diminta untuk mengecek kondisi alat tulis yang akan digunakan dalam rapat. Apa langkah awal yang harus Anda lakukan? A. Membawa alat tulis cadangan ke ruang rapat. B. Memastikan bahwa alat tulis tersedia dalam jumlah cukup. C. Mencatat alat tulis yang kurang dan menggantinya. D. Memeriksa kualitas alat tulis sebelum digunakan. E. Menanyakan kepada panitia rapat mengenai kebutuhan alat tulis. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah B. Memastikan bahwa alat tulis tersedia dalam jumlah cukup. Jawaban B, karena ketersediaan alat tulis yang cukup adalah prioritas utama untuk mendukung kelancaran rapat. Dengan memastikan jumlah yang cukup, Anda dapat menghindari hambatan logistik selama pelaksanaan rapat dan memfasilitasi kebutuhan peserta. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.